Penantian masyarakat Indonesia akan seperti apa penampakan Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman akhirnya tuntas. Timnas akhirnya mengumumkan nama-nama pemain yang akan dibawa Hartman ke FIFA Series 2026. Datang di waktu yang tak biasa, Garuda Calling pertama ini juga menyuguhkan nama-nama yang mengejutkan. Sejumlah pemain yang sebelumnya jadi andalan tak terlihat dalam daftar. Sementara ada banyak nama lokal dan pemain muda yang dimasukkan. Ada juga muka lama yang comeback setelah sekian lama tak lagi membela panji tim nasional. Lalu, seperti apa skuad yang dipanggil John Hartman? Dan apa yang coba diterapkan sang pelatih dengan skuad ini? Starting 11 Moment kali ini membahas Garuda Calling pertama era John Hartman yang fokus untuk regenerasi skuad. Kira-kira, siapa saja nama yang masuk daftar? Dan seperti apa potensi kekuatan tim pertama Hartman sebagai juru taktik Indonesia ini? Simak selengkapnya. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia sejak awal memang sudah memantik antusiasme besar dari publik sepak bola Indonesia. Hartman adalah pelatih yang punya banyak pengalaman di level internasional. Tak heran publik menaruh ekspektasi besar pada sosoknya. Ketika PSSI akhirnya mengumumkan Hartman secara resmi pada awal 2026, banyak yang melihat momen ini sebagai awal dari era baru bagi sepak bola Indonesia. Sosok Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih yang piawai membangun kultur tim dan memaksimalkan potensi pemain. Ia adalah pelatih yang cocok untuk timnas yang sedang membangun filosofi. Ketika Hartman diperkenalkan, publik langsung mencari tahu seperti apa rekam jejak sang pelatih. Mulai dari karir, sampai yang paling penting taktik yang akan dipakai di Timnas Indonesia nanti. Bahasan-bahasan mengenai prediksi taktik, skema, formasi, dan lain sebagainya menjadi pembahasan yang ramai diperbincangkan setelah peresmian Hartman. Seperti pelatih-pelatih sebelumnya, publik juga sudah mulai memprediksi siapa-siapa saja pemain yang berpotensi menjadi andalan John Hartman. Ada kemungkinan nama-nama yang belum mendapat kesempatan bisa tampil di bawah sang pelatih. Semua kombinasi tadi membuat masyarakat Indonesia makin tak sabar menanti debut ex-pelatih Toronto FC itu. Memasuki bulan Maret, bulan di mana turnamen FIFA Series 2026 bakal digelar, masyarakat Indonesia terus menanti satu hal. Publik menanti rilis resmi Timnas perihal siapa-siapa saja yang akan dibawa ke turnamen. Garuda Calling menjadi salah satu bahasan paling ramai diperbincangkan perihal tim nasional. Akun media sosial Timnas Indonesia berkali-kali melempar kode, seolah ingin mengatakan kalau pengumuman Garuda Calling akan dirilis sebentar lagi. Tercatat sejak tanggal 7 Maret 2026, akun resmi Timnas Indonesia aktif berinteraksi dengan para pengikutnya. Timnas merespon atensi publik yang makin tak sabar menanti daftar pemain pertama John Hartman. Penantian masyarakat akhirnya tuntas. Pagi hari, Senin 9 Maret 2026, rilis resmi terkait Garuda Calling mengudara. Timnas Indonesia memilih waktu yang tak biasa untuk mengumumkan skuad profesional alias skuad sementara John Hartman. Waktu yang dipilih adalah jam 4 pagi, tepat saat mayoritas masyarakat Indonesia melaksanakan santap sahur. Ini tentu mengundang perhatian banyak orang, karena biasanya Timnas Indonesia mengumumkan skuad di sore hari atau malam hari. Tiba-tiba saja akun resmi Timnas punya ide merilisnya di jam-jam sahur. Masyarakat Indonesia dan fans Timnas tentu saja kaget, karena bangun-bangun sahur sudah ditemani kabar munculnya nama-nama kesayangan kita. Pemilihan waktu sahur tentu bukan sebuah kebetulan, melainkan strategi digital untuk menggait engagement yang lebih besar. Di bulan Ramadan, masyarakat Indonesia memang cenderung lebih aktif di malam sampai dini hari. Ini juga memberi kesan dramatis seolah masyarakat Indonesia diberi menu sahur berupa nama-nama pemain kesayangan. Dalam daftar Garuda Calling pertama di era John Hartman, Timnas Indonesia memanggil total 41 pemain untuk masuk skuad sementara jelang ajang FIFA Series 2026. Tapi menariknya, komposisi pemain yang dipilih menunjukkan kombinasi antara pemain diaspora, lokal, dan bahkan pemain muda. Beberapa nama diaspora yang kembali mendapat panggilan antara lain adalah Jay Itzes, Kevin Dix, Jason Hapner, hingga Nathan Choaon. Para pemain ini adalah pemain yang kerap juga dipanggil di era pelatih-pelatih sebelumnya.
Yang mengejutkan, tentu saja ada Elkan Bagot yang kembali dipanggil setelah 2 tahun absen. Di sisi lain, Hartman juga tetap mempertahankan sejumlah pemain lokal yang sudah menjadi tulang punggung tim nasional. Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri adalah sebagian contohnya. Yang menarik, John Hartman juga memasukkan beberapa nama pemain muda yang sebelumnya kerap mentas di timnas kelompok umur. Sebagai contoh ada Arkan Fikri, Jens Ravens, Victor Detan, Cahaya Supriyadi, serta Donitri Pamungkas. Nama pemain muda diaspora tim Gepers juga tak luput dari pantauan John Hartman. Komposisi pemain seperti ini jelas punya tujuan. Hartman tampaknya ingin membangun skuad yang bisa dipakai jangka panjang hingga beberapa tahun ke depan. Di posisi kiper, Hartman membawa 5 nama. Emil Audero, Martin Pas, Cahaya Supriyadi, Nadeo, dan Hernando. Sektor back jadi sektor yang cukup padat dihuni Itses, Dix, James, Elkan, Hapner, Nathan, Donitri, Ridho, Walsh, Fajar Faturrahman, Ferrari, dan Yancho Sayuri. Sektor gelandang diisi Fardong, Palupesi, Eliano, Jenner, Ahmad, Klok, Kambuaya, Witan, Egy, Gepens, Arkan Fikri, Ezra Walian, dan Detan. Persaingan lini depan tak kalah padat. Ada nama Oli Romani, Beliano Jonathans, Ragnar, Beckham, Zylstra, Sananta, Yakob Sayuri, Hoki, Jens Raven, dan Lili Pali. Meski Hartman banyak mengundang pemain-pemain senior dan junior, tapi di tengah daftar pemain tersebut ternyata ada juga sejumlah nama besar yang justru tidak masuk ke dalam skuad sementara pilihan John Hartman. Beberapa di antaranya bahkan merupakan pemain yang selama ini cukup sering menjadi andalan timnas Indonesia. Ketidakhadiran mereka tentu memunculkan banyak pertanyaan dari para supporter, mengingat peran mereka selama ini cukup penting dalam skuad Garuda. Namun sebagian besar absennya pemain tersebut ternyata disebabkan oleh faktor cedera maupun sanksi pertandingan. Tom Hem menjadi salah satu pemain yang absen dalam pemanggilan kali ini. Gelandang yang dikenal memiliki visi permainan dan distribusi bola yang sangat baik ini harus absen karena sedang menjalani hukuman larangan bermain. Setelah Hey, ada juga Sean Patinama yang juga harus menjalani hukuman serupa. Tak bisa ikut serta di bulan Maret ini. Cedera juga membuat beberapa pemain yang pernah jadi andalan tak bisa ikut membela timnas. Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol kemenangan Indonesia atas Arab Saudi belum bisa bergabung karena cedera lutut. Pun begitu dengan Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Miss Hilkers yang juga masih dalam proses pemulihan. Kita sekarang sudah tahu siapa-siapa saja yang dibawa John Hartman ke FIFA Series 2026. Sekarang kita perlu tahu bahwa FIFA Series ini adalah ajang yang cocok untuk menguji skuad baru Hartman sebelum berlaga di turnamen resmi. Indonesia selaku tuan rumah di sini akan berhadapan dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Setiap negara tadi mewakili konfederasi masing-masing, yakni dari UEFA atau Eropa, OFC atau Oceania, serta CONCACAF atau Amerika Tengah. Bulgaria menjadi lawan yang paling berat di antara ketiganya. Namun 2 negara lain juga berpotensi hadirkan kejutan yang nantinya juga berguna sebagai tolak ukur permainan timnas asuhan Hartman. Jika melihat kekuatan di atas kertas, peluang Indonesia untuk melangkah ke final jelas sangat terbuka. John Hartman punya potensi untuk memulai debutnya dengan meninggalkan impresi yang baik. Namun sekali lagi, FIFA Series bukan turnamen mayor. Jadi, kalah menang, yang terpenting di sini adalah proses adaptasi dari tim pertama Hartman. Itulah dia Football Lovers pembahasan mengenai Garuda Calling pertama timnas Indonesia era John Hartman. Bagaimana menurut kalian? Sudah setuju dengan komposisi pemainnya? Atau ada pemain lain yang menurut kalian layak masuk? Atau bahkan ada nama yang seharusnya dicoret dari daftar? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, supaya kalian gak ketinggalan setiap bahasan menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.